Jika ada orang lain selain kamu, mayatnya akan tergeletak di sini. Jika kamu menganggapku sebagai anakmu, kamu tidak akan memperlakukanku seperti anak tiri. Mengapa Anda menghentikan inspektur itu, bahwa dia tidak seharusnya mengikuti perintahku? Jika saya yakin Anda belum melakukan ini, maka aku tidak akan pernah mengatakan ini padanya. Saya tidak mengerti, kenapa kamu begitu takut dengan reporter itu? Apa? Apa katamu? Bahwa aku takut pada reporter itu? Kamu mempermalukanku di seluruh Mahdumabat. Kamu telah membatasiku. Jika ini bukan rasa takut, lalu apa itu? Pak. Kamu kurang ajar. Beraninya kamu meninggikan suaramu di depan ayahmu? Alih-alih membesarkanmu sebagai anakku. Saya berharap saya memelihara seekor anjing. Setidaknya anjing akan patuh padaku. Mendengarkan. Dengarkan baik-baik. Ini terakhir kalinya bahwa aku menoleransi ketidaktaatanmu. Jika kamu melakukannya lagi, aku akan menghapusmu dari warisanku. Dan aku akan mengusirmu dari Mahdumabat. Pelankan suaramu. Buat dia mengerti. Untuk mengenali batasannya. Asyar. Saya pikir Anda sedang menunggu saya. Saya minta maaf, tapi aku harus segera pergi. Ada apa sehingga kamu ingin meninggalkanku di sini? Kamu tidak seharusnya mengeluh. Kamu harus bersyukur bisa bertemu denganku untuk kedua kalinya. Apakah aku tidak cukup layak untuk mendapat kesempatan bertemu denganmu lagi? Kamu berdiri sangat dekat denganku. Itu artinya kamu spesial. Aku baru saja mengadakan pertemuan singkat denganmu. Beri aku waktu lagi maka kamu akan menyadarinya. Bahwa aku sungguh istimewa. Asyar Ibrahim, Laiba Sufyan, video musik resmi. Laiba Sufyan, video musik resmi. Aku bisa membuat batu meleleh. Mudah untuk melelehkan batu. Tapi untuk menciptakan ruang di hatiku, itu sulit. Tantangan Anda diterima. Saya akan melakukan tugas sulit ini juga. Tentu, tapi itu tidak bisa terjadi sekarang. Sudah kubilang aku harus pergi untuk pekerjaan penting. Tidak, hari ini kamu tidak akan pergi kemana-mana. Jika kamu keras kepala, bahkan aku pun tidak membiarkan keinginanku tidak terpenuhi. Saya tidak akan kembali kecuali keinginan saya terpenuhi. Inilah alasanku datang hari ini. Mahen. Saya pikir sudah terlambat, kita harus memotong kuenya sekarang. Saya pikir Anda benar, dia tidak mengangkat telepon. Oke Mariam, ayo potong kumu dengan cepat. Tidak, aku tidak akan memotong kuenya kecuali ayahku ada di sini. Tetapi ayah tidak dapat mengangkat teleponnya. Temanmu sedang menunggu. Tidak ada papa yang berjanji padaku bahwa dia pasti akan datang. Panggil dia ke sini atau aku tidak akan merayakan ulang tahunku. Mariam, tolong, semua temanmu berdiri di sini. Tidak, aku tidak akan merayakannya. Mariam. Putri Mariam. Kamu pergi dan temui dia. Apa yang terjadi? Kami telah membuatkan sandwich lezat untuk Anda. Ayo makan. Ayo makan. Ayo. Ayo sayang. Apa yang terjadi? Bagaimana jadinya? Mariam.
Jangan lakukan ini. Apa yang teman Anda pasti pikirkan? Bahwa Anda menelepon mereka pada hari ulang tahun dan Anda duduk di sini. Kamu tidak seharusnya melakukan ini. Ayo, ikut aku. Tidak, aku tidak akan pergi kecuali ayahku ada di sini. Tapi temanku, kamu tidak seperti ini. Kenapa kamu sangat marah? Kamu tahu apa yang dikatakan temanmu tentang kamu? Maryam itu sangat memperhatikan kami di sekolah. Lalu kenapa kamu begitu marah? Ayo. Tidak. Ayolah. Jangan bersedih karenanya. Oke. Maryam, ikut aku. Semua orang menunggumu. Tidak, aku tidak akan pergi. Tapi kami semua bersamamu. Ayo, semua orang menunggumu. Tapi ayah tidak ada di sini. Berbicara dengannya di telepon dia ke sini. Kalau tidak, aku tidak akan berbicara dengannya. Saya baru saja berbicara dengan ayahmu. Dia mengatakan untuk memotong kuenya. Dia sedikit sibuk, dia akan datang nanti. Tapi dia berjanji padaku bahwa dia akan merayakan ulang tahunku bersamaku. Bagaimana dia sibuk sekarang? Kamu bisa menanyakan padanya kapan dia akan datang. Sekarang temanmu sudah menunggu. Ayo. Tidak. Itu kue strawberry. Itu favoritmu. Tidak, aku tidak akan datang. Oh. Aku akan membuatmu berbicara dengan ayahmu. Baiklah. Baiklah, janji? Janji. Sekarang ayolah. Apa yang terjadi, Paman Gulab? Nyonya akan datang. Kapan dia datang? Mobilnya baru saja datang. Saya melihatnya dan berlari ke sini. Hentikan dia untuk sementara waktu. Mendengarkan. Ayo, siapa namamu? Namaku Laiba. Ayolah, kamu harus pergi dari sini. Apa yang terjadi? Ayo ambil jaketmu. Aku akan memberitahumu nanti apa yang terjadi. Lakukan dengan cepat. Ambil ponselmu juga. Cepat dari pintu itu. Hei, pergilah dari pintu itu. Dari sana. Satu menit, aku datang. Kamu di sini, pada saat ini? Kamu seharusnya tidak melakukan ini. Kamu seharusnya tidak datang ke sini. Saya pikir Anda mendapat keluhan dari saya. Itulah sebabnya kamu menjauh dariku. Tapi hari ini dengan tidak menghadiri ulang tahun putrimu, kamu telah menunjukkan kepadaku bahwa kamu bahkan tidak peduli padanya. Saya tahu saya telah melakukan kesalahan. Jangan berdebat denganku seperti pengacara. Jangan mencoba mengubah topik pembicaraan. Dan kamu jangan mencoba untuk memperburuk masalah ini. Saya akan datang. Saya sudah siap. Beberapa tamu istimewa datang di saat-saat terakhir. Saya tidak bisa meninggalkan mereka. Jika kamu benar-benar peduli dengan kebahagiaan putrimu, maka kamu tidak akan peduli dengan tamu tak diundang itu. Kamu berjanji padanya, Asyar. Setidaknya penuhi janjimu. Saya telah berhenti berjuang dengan Anda untuk hak-hak saya. Tapi aku akan memperjuangkan hak putriku. Saya tidak bisa melihat dia menderita karena hal-hal ini di usia yang begitu muda. Kamu hanya ingin bertarung. Di luar rumah, Anda berkelahi dengan laki-laki. Anda ingin melakukannya di rumah juga. Kamu ingin aku menjadi penjahat. Aku yang tadinya suami yang buruk. Sekarang jadikan aku ayah yang buruk juga. Bagaimana menjelaskannya kepada Anda? Jika Anda berpikir bahwa saya mencoba membuktikan bahwa Anda salah di depan Maryam, lalu datang dan buktikan bahwa saya salah, menjadi pahlawannya. Tapi tidak. Bagaimana aku harus menjawab pertanyaannya? Ketika dia bertanya kepadaku mengapa Papa tidak menghidupi kami, kenapa aku harus memberitahunya? Kamu bahkan tidak menemui kami. Apa yang harus kukatakan pada putriku?
Kamu tahu dia belum memotong kuenya. Dia mulai menangis dan pergi ke kamarnya. Apa yang harus aku jawab padanya? Sekarang besok dia akan bangun dan bertanya padaku, kenapa ayah tidak datang? Apa yang harus aku katakan padanya? Kamu menulis buku. Kamu menulis begitu banyak naskah. Jadi pergilah dan ambil kertas. Tulis jawaban atas semua pertanyaan ini dan berikan kepada saya. Kapan dia akan bertanya padaku? Saya akan membacakan semua jawabannya. Senang. Ashyar. Setidaknya jika menyangkut kebahagiaan putri Anda, cobalah kendalikan egomu. Paman. Siapa yang datang menemui Ashyar? Dulu. Beberapa temannya. Apakah itu perempuan? Tidak, itu perempuan. Menurut saya, itu adalah produser. Paman. Setidaknya pikirkan tentang usiamu. Aku tahu kamu sangat setia pada Ashyar. Itu sebabnya aku tidak memaksamu untuk memberitahuku. Tapi aku akan mengatakan satu hal. Menyembunyikan kesalahan seseorang adalah perbuatan baik. Tapi untuk menyembunyikan kejahatan seseorang, itu adalah dosa. Tinggalkan sekarang. Begitu banyak kemarahan. Dia baru saja menamparmu. Dia belum membunuhmu. Dan kamu masih marah. Untuk pertama kalinya. Untuk pertama kalinya ayahku menamparku. Dan itu juga untuk reporter rendahan itu. Saya tidak akan mentolerir hal ini. Untuk menoleransi hal ini, itu suatu keharusan bagi Anda. Tidakkah kamu mendengarkan apa yang ayah katakan kepadamu? Dia bilang kalau kali ini kamu tidak menaati ayah. Jadi dia akan mengusirmu. Dan kamu tahu, setiap keputusan ayah sudah pasti. Jika Anda setuju dengan saya, terimalah apa yang paman katakan padamu. Jika tidak, hukuman atas apa yang kamu lakukan itu bisa diberikan kepada anakku. Aku tidak butuh saran darimu. Aku tidak butuh saran darimu. Saya tahu betul apa yang harus saya lakukan.
memberiku nasihat sepanjang waktu. Tidak. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Maukah kamu melawan ayahmu? Seseorang. Dia harus berbicara sesuai dengan statusnya. Maukah kamu memberitahuku tentang statusku? Maukah kamu memberitahuku? Ada deh. Paman sudah memberitahumu. Dia telah menunjukkan statusmu padamu. Selama dia duduk di kursi, Anda tidak memiliki status. Inilah masalahnya. Kamu tidak mengerti aku. Jika kamu mendengarkanku, maka kamu harus menerima keputusan paman. Dia hanya menamparmu di dalam rumah. Nanti, dia bisa mempermalukanmu di depan seluruh Mahdumabat. किस्मत का बस समझा हमने न तोड़े कच्चे धागे मेरा ठिकाना गम की नगरी जाऊं क्यों परदेस है सखी लागी है न बना कोई हम नवा न सुने कोई सदा टूटे दिल की पीड़ न समझे भेजूं क्या संदेश न बना कोई हम नवा न सुने कोई सदा टूटे दिल की पीड़ न समझे भेजूं क्या संदेश भेजूं क्या संदेश Pak. Setelah menempuh perjalanan sekian lama, kamu datang ke sini dengan sia-sia. Anda bisa saja menanyakan hal ini kepada saya melalui telepon. Saya bisa saja berbicara dengan Anda melalui telepon. Tapi aku perlu bertemu beberapa orang lain juga. Jadi penting bagi saya untuk datang ke sini. Oke, senang sekali kamu ada di sini. Kamu adalah tamu kami. Anda pasti pernah mendengar tentang masyarakat Mahdumabat. Kami sangat ramah. Kamu memberitahuku apa yang akan kamu ambil? Teh atau minuman? Atau kita bisa langsung makan? Itu tidak diperlukan. Kamu jawab saja pertanyaanku. Itu sudah cukup. Tapi Tuan, jawaban pertanyaan hanyalah formalitas. Biarkan kami membantu Anda. Terima kasih banyak. Baiklah. Apapun kemauanmu. Tanyakan apa yang ingin kamu tanyakan. Pembunuhan Heru dan istrinya. Apa penyelidikanmu tentang hal itu? Pak, itu adalah kasus yang mudah. Mereka berdua bunuh diri. Banyak orang di desa. Mereka telah melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka berdua berjalan ke rel kereta api dan berbaring di atasnya.
Pak, sebenarnya gadis muda mereka kabur dari rumah. Mereka kesal tentang hal itu. Itulah sebabnya mereka berdua bunuh diri. Kapan putrinya melarikan diri? Dia melarikan diri beberapa hari sebelum kematian mereka. Dan kamu mengetahuinya. Ada beberapa tradisi di desa. Kapan? Ketika penduduk desa mengetahuinya. Mereka semua membokotnya dan meninggalkannya. Mereka sangat terhina. Apa yang bisa mereka lakukan? Ngomong-ngomong putrinya. Namanya Urusa kan? Ya. Saya mendengar hal yang sama. Kenapa dia lari? Apakah kamu mengetahuinya? Pak. Kamu tahu apa yang dilakukan gadis seusianya? Cinta itu penting. Dia lari dari rumah karena masalah cintanya. Dia tidak peduli dengan kehormatan orang tuanya. Tapi ku dengar dia lari. Karena takut pada rekan Anis. Menurut saya, dia ingin menikahinya secara paksa. Tunggu, siapa yang mengatakan itu padamu? Tetapi, kenapa rekan Anessa harus menikah dengan seseorang secara paksa? Heru dan istrinya. Mereka bertunangan dengannya dengan bahagia. Sebenarnya, gadis itu berselingkuh dengan orang lain. Dia bahkan tidak memberitahu orang tuanya tentang hal itu. Laki-laki yang berselingkuh dengannya. Dia pasti dari desa ini. Dia lari bersamanya. Kamu pasti sudah menyelidikinya. Siapa dia? Sebenarnya, dia adalah kerabatnya. Dia pasti membawanya pergi. Kami menemukannya. Mengapa dia perlu membawanya pergi? Dia adalah tunangannya. Dia bertunangan dengannya. Ini hanya cerita. Kenyataannya adalah itu. Gadis itu melarikan diri bersama anak laki-laki itu ke kota. Tapi orang bilang begitu. Ketika Heru menolak memberikan putrinya kepada rekan Anis, dia membunuh mereka berdua. Pak, Anda tahu betul. Anda mendapat informasi yang baik. Itu adalah kebiasaan orang-orang ini. Mereka menyalahkan orang lain tanpa alasan. Bukti-buktinya memberitahu kita kebenarannya. Dan tak seorang pun di sini yang memilikinya. Kami melakukan banyak penyelidikan. Kami tidak menemukan apapun. Inspektur. Kejadian di jalur kereta api ini bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya 3 gadis telah terbunuh. Apakah mereka bunuh diri juga? Saya pikir itu. Kamu bertemu orang yang salah. Kamu kurang ajar. Beraninya kamu meninggikan suaramu di depan ayahmu? Alih-alih membesarkanmu sebagai anakku, saya berharap saya memelihara seekor anjing. Setidaknya anjing akan patuh padaku. Begitu banyak kemarahan. Dia baru saja menamparmu. Dia belum membunuhmu. Seseorang. Dia harus berbicara sesuai dengan statusnya. Paman sudah memberitahumu. Dia telah menunjukkan statusmu padamu. Salam ibu, salam ayah. Salam. Salam. Di mana Anis? Ayah sayang. Dia sedang duduk di luar. Haruskah aku memanggilnya masuk? Ya, telepon dia. Tunggu. Biarkan aku pergi sendiri. Ayah. Menurutku akan lebih baik jika kamu tidak pergi. Kenapa kamu mengatakan ini? Mengapa saya tidak pergi?
Ayah. Dia sangat marah sejak tadi malam. Dia sangat kesal sejak tadi malam. Saya takut. Dia mungkin berbicara kasar padamu. Dia anak laki-lakiku. Apa yang akan dia katakan kepadaku, aku akan mendengarkannya. Putriku, jangan khawatir tentang hal itu. Kamu mengatur makanannya. Kita semua akan makan bersama. Oke, Ayah. Tuhan itu hebat. Di mana Zahida? Saya belum melihatnya. Apa yang dia lakukan di kamarnya? Ibu. Ibu. Kamu adalah ibunya. Kamu harus mengetahuinya. Kenapa putrimu tidak meninggalkan kamarnya? Ibu. Pada usia ini, para gadis, ketika mereka mengunci diri di kamar, saya harap Anda tahu apa artinya. Kenapa kamu tidak memberitahuku dengan jelas? Apa itu? Ibu. Dia dididik di kota. Antara dia dan pikiran kita, ada banyak perbedaan. Dan sebelum mengambil keputusan untuk hidup seseorang, seseorang harus ditanya. Itu mungkin. Kamu akan menyesalinya nanti. Apakah dia sudah memberitahumu sesuatu? Ibu. Itulah masalahnya. Di rumah ini, sampai seseorang mengatakan sesuatu, kita tidak mengerti apa yang ada dalam hati mereka. Kamu marah sama saya? Seharusnya aku tidak menamparmu. Tapi apa yang bisa aku lakukan? Tindakanmu membuatku menamparmu? Saya tidak ingin Anda mempertaruhkan masa depan Anda dengan semua tindakan ini. Tapi kamu tidak mengerti aku. Anda tahu di usia Anda, saya seperti itu. Jika saya tidak menyukai seseorang, aku akan membuatnya menghilang. Tapi waktu itu berbeda. Tapi, kata mereka, saat ini adalah era media sosial. Bahkan hal terkecil pun menyebar seperti api kemana-mana. Pada usia itu, tidak ada seorang pun yang bisa memandang ke arah Mahdumabat. Tapi sekarang, itu sulit hari ini. Jangan menakuti orang yang tidak takut. Orang akan melihatnya dan berhenti takut padamu. Bertindak dengan bijak. Jika Anda menunggu beberapa hari, maka saya berjanji, Anda dapat melakukan apa saja dengan reporter itu. Aku tidak akan menghentikanmu. Demi Tuhan. Tunggu sebentar. Ayolah anakku. Perbaiki suasana hati Anda. Di malam hari, menteri akan datang menemui adikmu Zahida. Ya. Kita perlu menyambut mereka dengan baik. Lagi pula, kursi Anda di parlemen. Itu akan dikonfirmasi. Pergilah anakku. Pergi. Tuhan itu hebat.
Karena tuduhan pendanaan, pemerintah telah memutuskan untuk melarang beberapa LSM sampai penyelidikan selesai. Ada perintah untuk membekukan aset mereka juga. Baru-baru ini, banyak kemarahan di kalangan masyarakat. Ada tuduhan serius terhadap isem LSM ini, bahwa mereka bekerja melawan kepentingan negara. Ada tuduhan serius mengenai pendanaan asing juga. Juru bicara pemerintah mengatakan hal itu. Tidak boleh ada lembaga yang bertindak bertentangan dengan kepentingan negara, dengan kedok pekerjaan sosial. Halo. Apa yang kamu katakan? Saya akan datang ke kantor sekarang. Karena tuduhan pendanaan, pemerintah telah memutuskan untuk melarang beberapa LSM sampai penyelidikan selesai. Ada perintah untuk membekukan aset mereka juga. Baru-baru ini, banyak kemarahan di kalangan masyarakat. Ada tuduhan serius terhadap isem LSM ini, bahwa mereka bekerja melawan kepentingan negara. Ada tuduhan serius mengenai pendanaan asing juga. Juru bicara pemerintah mengatakan hal itu. Tidak boleh ada lembaga yang bertindak bertentangan dengan kepentingan negara, dengan kedok pekerjaan sosial. Tolong mengemudi dengan cepat. Diamlah Zahida. Jangan bicara sepatah kata pun. Jika ayahmu mendengarmu, dia akan menguburmu hidup-hidup. Saya lebih baik mati. Tapi aku tidak akan menjadi kambing hitam demi saudaraku. Aku tidak akan melakukan pernikahan ini. Ini keputusanku. Kamu tidak akan menikah? Apa yang akan kamu lakukan jika tidak menikah? Beritahu saya. Saya mempunyai hak untuk menikah atas kemauan saya sendiri. Dan tidak seorang pun dapat mengambil hak ini. Kami tidak membicarakan hal-hal vulgar seperti itu di rumah kami. Apakah kamu ingat? Kamu adalah putri Mahdum Daud. Jadi, adalah dosaku menjadi putri Mahdums. Bukankah kita punya kehidupan sendiri? Tidak bisakah kita mengambil keputusan? Bukankah kita punya kemauan? Kamu punya kemauanmu. Tapi kamu tidak berhak mempermalukan ayahmu seperti itu. Jangan berbicara hal seperti itu di depan orang lain. Dengar, aku mohon padamu, jagalah kehormatan ayahmu. Saya sudah memutuskan, Ibu. Aku tidak akan melakukan pernikahan ini. Kamu pergi sekarang dan beritahu ayah apa yang aku katakan. Jika dia mencoba memaksaku dalam pernikahan ini, saya akan memberikan keputusan ini di depan semua orang, dan menyangkal juga. Jangan simpan kesalahpahaman ini. Anak perempuan di rumah kami. Mereka menikah atas kemauan ayah mereka. Jika tidak, mereka akan dibunuh, dan pemakaman mereka dilakukan. Tidak ada cara ketiga. Pikirkan tentang itu. Apa yang akan kamu pilih? Jadi sudah diputuskan. Kamu bisa mempersiapkan pemakamanku. Ayah sayang, apakah kamu mendengarkan apa yang saudara katakan? Anda mengizinkan saya mendapatkan pendidikan. Lalu bagaimana kakak bisa menghentikanku sekarang? Tapi putriku, aku mengizinkanmu untuk kebahagiaanmu. Sekarang saya pikir Anda telah belajar banyak. Sekarang tinggalkan pendidikanmu demi kebahagiaan ayahmu. Ayah sayang, tapi itu juga merupakan kebahagiaanku. Ini hanya masalah 2 bulan. Maka saya harus datang ke sini dan hidup. Kenapa kamu akan tinggal di sini? Anak perempuan ibarat tamu di rumah ayahnya. Mereka harus pergi suatu hari nanti. Dan hari itu tidak lama lagi. Ada lamaran dari 3 keluarga. Setelah memutuskan untuk 1 keluarga, saya akan mengirim Anda pergi dalam 1 atau 2 bulan. Pernikahan? Tapi bagaimana aku akan menikah? Kenapa, pernikahan? Kenapa kamu tidak bisa menikah? Saya mengetahuinya dengan sangat baik. Saya tahu betul mengapa dia tidak bisa menikah.
Karena ada seorang anak laki-laki di sana yang... Cukup. Setidaknya lihat. Apa yang kamu katakan dan di depan siapa? Hati-hatilah, jika kamu mengatakan sesuatu yang menentang putriku. Putriku adalah kebanggaanku. Mahkota kepalaku. Dia peduli dengan kehormatan ayahnya. Keputusanku adalah keputusannya. Aku bisa membawanya kemanapun aku mau. Dia tidak akan mengatakan apapun. Bukankah seperti itu putriku?